Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Trijano Antika, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 1 Bakungan, Kabupaten Klaten. Pada kesempatan ini saya ingin memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah, yaitu seorang guru yang baik hendaknya memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuat keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama mengenai disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan seorang anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Berikut beberapa motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Itu termasuk motivasi eksternal. Sedangkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu adalah motivasi internal. Hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebih agar dapat meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Berikut beberapa posisi kontrol seorang guru, yaitu yang pertama penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, dan manajer. Untuk posisi kontrol seorang guru sebagai manajer, yaitu guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif dan berhasil pada diri murid. Selanjutnya, keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Budaya positif menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, dengan menjalankan budaya positif di sekolah maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh hidup dan kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif yang berkaitan dengan nilai dan peran guru penggerak, yaitu budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi seluruh warga sekolah dengan adanya keyakinan yang disepakati dan dijalankan bersama. Yang terakhir, kaitan budaya positif dengan visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar tercipta sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan prakarsa perubahan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila.
Selanjutnya, kita akan merefleksikan kegiatan pembelajaran yang telah kita pelajari dari modul 1.1 sampai 1.4. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Menurut saya, setelah saya mempelajari modul ini, saya banyak memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut diresapi diri guna diwujudkan tindakan dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Sedangkan, hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan apa yang akan terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada diri saya yaitu saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau, seharusnya sebagai manajer, dengan cara menangani masalah yang berdasarkan segitiga restitusi. Pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani siswa yang lupa mengerjakan PR. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi untuk menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang harus diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang akan Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika murid melakukan kesalahan. Namun setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi lebih tenang dan saya mulai menyadari pentingnya melakukan komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa dan tanggung jawab pada murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberi pernyataan setiap orang pasti pernah berbuat salah atau tidak ada manusia yang sempurna. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara seluruh warga sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di kelas atau sekolah, namun juga di rumah.
Ini supaya menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah maupun di mana saja. Berikut yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.